yang beranggotakan Saya Risma Maria Putri. Saya Lika Nuradiza. Saya Priya Pertumana Novianti. Saya Dino Fianti. saya Belinda Kusuma, saya Desa Sulis Kailani, Saya Sultan Zainul Fadli. saya Zahra Darang Skonarasyaf, saya Salimul Sati, Saya Hanifia Saha. Saya Ulfata Melisa. Sekarang kita sedang berada di Museum Tekstil yang beralamat Jalan KS Bogor, Kota Bandung Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Ibu Kota Jakarta, Museum Tekstil. dan tujuan kami di sini untuk memberikan informasi tentang isi dari Museum Tekstil. Selamat menonton. Dadah. Selamat datang di Museum Tekstil Indonesia. Perkenalkan, saya Sultan Zainul Fadli dan hari ini kita akan berkeliling di sekitaran Museum Tekstil Indonesia untuk mengetahui keindahan serta kain-kain legendaris yang terdapat di dalamnya. Untuk itu mau tahu info selengkapnya, ikuti terus ya. Nah, di ruangan ini kalian dapat melihat koleksi kain tradisional di berbagai daerah di Indonesia. Setiap kain memiliki makna dan filosofi yang mencerminkan budaya masyarakat setempat. Contohnya seperti yang ada di sebelah saya ini, yang bernama kain sarung yang berasal dari Pekalongan. Kain batik ini merupakan kain yang terbuat dari kain katun dengan batik yang ditulis dengan pewarna alam. Di ruangan ini terdapat kain yang berasal dari Jawa, yaitu dari kota Kudus dan kota Sidoarjo. Salah satu di kain panjang kota Kudus itu di sini terdapat bukatan Rung Kembang Pecahan Sewu dan katun, batik tulis dan pewarna alam. Pewarna alam itu biasanya alami ya dan tidak buatan. Selanjutnya kita ke sebelah yang di Sidoarjo. Kain sarung Sidoarjo tadi yang ini adalah pesisiran. Andangan dengan katun, batik tulis dan pewarna kimia. Biasanya ini seperti ada zat-zat kimia juga ya, tidak alami juga. Tapi sepertinya di kain-kain yang lain juga ada yang bahan alamiah dari Sidoarjo, yaitu kain sarung Sidoarjo. Itu terdapat buketan, pasal katun, batik tulis dan pewarna alam, sama seperti yang di kain panjang Kudus. Bisa dilihat setiap model dan warna berbeda, walaupun sama asalnya, tapi tetap di sini memiliki perbedaan yang sangat identik tentang suatu wilayah tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada kain batik yang berasal dari Sumatera. Di sini bisa kita lihat ada kain panjang lasem dari Sumatera. Terbuat dari bang-bangan, ceplok sekar Tanjung, katun, batik tulis dan pewarna alam. Di sini juga ada kain batik yang dengan motif lain yang terbuat dari bang biru, lunglungan, katun, batik tulis dan pewarna alam. Namanya adalah kain gagak lasem untuk Sumatera. Di sini juga di sini ada kain panjang lasem dari Sumatera juga, terbuat dari bahan yang sama, tapi motifnya ini berbeda-beda. Itu yang membuat batik-batik di sini sangat menarik. Lalu di sini yang terakhir ada kain selendang lasem dan kain dodot lagi, terbuat dari bang-bangan, limbaran sekar Tanjung, katun, batik tulis dan pewarna alam. Lalu selanjutnya di sini ada batik dari khas Pekalongan yang berbeda-beda motifnya. Lalu di sini ada batik dari sarung Pekalongan, pemakaian buketan biru, kupu-kupu, katun, batik tulis warna kayu. Lalu yang kedua
Di sini ada kain sarung Pekalongan, demakan, buketan, burung, kupu-kupu, katun, batik tulis warna krimis. Lalu di sini yang ketiga ada batik sarung kelabing ini Pekalongan, buketan, sindang, katun, batik tulis warna kuning. Lalu selanjutnya di sini juga ada batik dari khas Pekalongan, buketan, biono, teluk kembang, katun, batik tulis warna kimia. Lalu di sini juga ada batik dari khas Pekalongan, yaitu kain panjang pagi sore Pekalongan yang pakai katun batik tulis warna kimia buketan. Selanjutnya di ruangan ini ada kain yang berasal dari Banyumas. Salah satunya ada kain panjang Banyumas, yaitu manteros, lung kembang katun, batik tulis, dan pewarna alam. Dan ini ada contoh selanjutnya. Di sini ada kain selendang Banyumas, yaitu 3 negeri, buketan, pelumbang, sekiran katun, batik tulis, dan pewarna alam. Selanjutnya di ruangan ini terdapat batik yang berasal dari Indramayu. Yang pertama lihat ada batik kain panjang yang terbuat dari kalengan, gambir, ancam, cucuhan, katun, batik tulis warna alam. Dan selanjutnya di sini ada batik yang kedua, itu kain panjang juga tapi dibuatnya dengan kalengan, corohan, katun, batik tulis, dan warna alam juga. Selanjutnya di sini ada batik ketiga yang sama dari Indramayu juga, dan di sini ada batik keempat dari Indramayu juga dan teknik yang sama. Dan ini ada batik yang kelima masih menggunakan teknik yang sama, dan di sini terdapat batik keenam dan menggunakan teknik yang sama. Walaupun mereka berasal dari satu daerah yang sama dan teknik yang sama, mereka memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki gambar dan arti tersendiri. Selanjutnya, di sebelah kiri saya ada kain sarung lasem dan ini gambarnya. Lalu, di sebelah kanan saya ada kain sarung pesisir dan ini gambarnya. Selanjutnya, di sebelah kiri saya ada 2 sarung. Yang pertama ada kain gendongan Pekalongan, bahannya dari lung kembang. Selanjutnya, yang bawah namanya kain sarung Pekalongan juga, yang terbuat dari buketan kembang gandum. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ketiga kain ini. Selebihnya dilanjut oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan eksplorasi dari teman saya. Di sini ada kain panjang berasal dari lasem. Di dalamnya terdapat bawang biru, buket burung, dan kelinci katun, batik tulis, dan pewarna alam. Di sini selanjutnya ada kain selendang lasem yang di dalamnya ada bawang-bawangan, lokcan, burung hongkatun, batik tulis, dan pewarna alam. Untuk yang di sana ada kain gendongan lasem, dan ini kain panjang lasem. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, di sini ada motif batik lain dari daerah
pesisir yang namanya kain altar. Kalian bisa lihat sendiri, motif kainnya berbentuk bang biru kiring burung hong, katun batik tulis pewarna alam. Dan di sini juga ada lagi kain altar, cuman motifnya berbeda. Kalau ini kain sarung yang terbentuk dari bang biru cabai anom, katun batik tulis pewarna alam, dan banyak juga motif-motif lainnya yang dari daerah pesisir. Kita lihat sebelah sini ada kain sarung. Ini dari Tiaga Negeri Pohon Hayat, katung batik tulis pewarna alam. Motifnya kayak gini teman-teman. Oke, sekian saja dari daerah pesisir. Ini semua batiknya. Sarung juga teman-teman, tapi kebanyakan kain. Oke teman-teman, jadi di sini adalah ruangan yang berisi koleksi batik dari daerah Cirebon. Nah, di sini ini banyak banget macam-macam kain batik yang motifnya berbeda-beda dari daerah Cirebon. Salah satunya ini kain panjang dari Cirebon. Dia dibuat menggunakan katun, batik tulis, dan pewarna alam. Selanjutnya di belakang saya juga sama kain panjang dari Cirebon yang sama-sama dibuat dari katun, batik tulis, tapi menggunakan pewarna kimia. Selanjutnya bisa dilihat di samping sini yang diperagakan ada kain panjang juga, namun berbeda motifnya dan menggunakan alat yaitu batik tulis yang pewarna alam gitu. Terus di sebelah kanan saya juga ada kain altar dari Cirebon. Di sini ada motifnya yaitu motif biron, kilin, dan burung hong. Di sini kain yang menggunakan kain katun dan menggunakan teknik batik tulis serta menggunakan warna alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Nah, berikut ini adalah perjalanan kita untuk menuju ke pendopo atau perpustakaan yang letaknya terdapat di samping dari museum. Nah, di sini ada taman daripada Museum Tekstil dan hasil dari pewarna-pewarna alam yang digunakan untuk membuat batik. Seperti daun yang berwarna hijau dan ada beberapa bunga yang berwarna-warni yang bisa digunakan untuk mewarnai batik. Ini terdapat perpustakaan lagi yang hampir sama dengan yang di dalam ya, mungkin lebih luas di dalamnya. Di sini terdapat alat-alat yang bisa digunakan untuk membuat batik, menenun juga. Nah, ini ada beberapa proses tenun. Dan ini ada hasil-hasilnya, banyak sekali motifnya. Oh, ini tenun kain songket. Ini kain songket yang biasa digunakan oleh orang Palembang, songket Bali, songket Padang. Dan ini ada beberapa alat-alat tenun. Ini contoh caranya. Di sini juga banyak sekali alat yang digunakan untuk menenun ya.
Lalu di sini ada kainnya. Lalu sebelum menjadi kain itu terbuat dari Kapas, atau gipsum ST. kain sutra. Ini kayak yang di Sunda pedalaman sini. Di sini ada contoh-contoh hasil dari tenunnya juga, dan banyak sekali alatnya dan caranya. Lalu di sini ada jenis-jenis kain sutranya. Ada kepompong emas, sutra, wol. Ini ada contoh kain-kain yang digunakan dalam membuat batik. Dan ini contoh dari pohon kapas yang sebelum dibuat menjadi benang. Ini contoh saat pengerjaannya seperti ini. Dan ini ada mesin yang besar. Ini berasal dari Jawa Timur. Yang ini manual, yang ini pakai mesin. Yang ini dilakukan dengan cara manual dan menggunakan tangan. Dan di sebelah sini menggunakan dengan mesin. Belakang saya ini adalah Galeri Batik. Galeri Batik merupakan bagian dari Kompleks Museum Tekstil. Galeri ini didirikan pada bulan Oktober 2010 bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia dengan tujuan untuk menonjolkan pencapaian batik sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Kegiatan sehari-hari di Galeri Batik dikelola oleh museum. Di dalam galeri, pengunjung dapat melihat lebih dari 100 potong batik dari seluruh Indonesia serta peralatan pembatik dari informasi tentang proses membatik dan pewarna alami yang digunakan dalam membatik. Koleksi di Galeri Batik adalah milik Yayasan Batik Indonesia. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, mari kita masuk ke dalam. Iya, masuk. Masuk ke galeri batik, di ruangan ini terdapat cat untuk membatik atau batik cat. Lalu di sini ada beberapa kayu untuk bahan pewarna alaminya. Ada malam, lalu ada kulit kayu tergirit, lalu ada beberapa batu bambu, dan lalu di sini juga ada batik, ada cat yang untuk membatik motif-motifnya seperti ini. Dan di sini ada beberapa proses membatik dengan menggunakan malam. Dan di sini ada Malam ini dipanaskan dulu menggunakan alatnya ini. Selanjutnya dimasukkan ke dalam canting dan mulailah untuk membatik. Dan ini hasil dari batik yang menggunakan teknik mencanting. Selanjutnya di sini ada batik klasik. Yang pertama di sini ada kain panjang kepala yang dari daerah Kudus. Batik ini ragam hiasnya batik pesisir, motif coraknya semen Garuda. Tekniknya itu tulis, bahannya itu katun atau mori biru, warnanya itu alam. Selanjutnya di sini ada kain panjang, yaitu dari daerah Pekalongan. Ragamnya itu batik blanko, motif atau coraknya itu bukit merak. Tekniknya itu tulis, bahannya itu dari katun dan warnanya kimia. Selanjutnya di sini ada selendang. Selendang ini dari daerah Bengkulu, ragam hiasnya itu dari batik Sumatera, coraknya itu dari tabur bunga, tekniknya itu tulis, bahannya itu katun, warnanya alam. Selanjutnya di sini ada kain panjang yang berasal dari Semarang, ragam hiasnya itu dari Semarang, Semarangan, coraknya
Bahannya itu parang cacing, tekniknya itu tulis, bahannya itu katun, dan warnanya alam. Selanjutnya di sini ada kain panjang pagi sore bolak-balik dari lasem. Di bahannya itu dari tiga negeri. Menggunakan stel hias 3 negeri, corak motifnya buketan, dan tekniknya tulis. Terbuat dari katun dan pewarnanya alam. Nah, selanjutnya di ruangan ini berisi batik yang berasal dari Jawa Timur. Di sini ada batik kain panjang yang berasal dari Malang. Dan batik ini merupakan batik kreasi baru yang bermotif gelombang khusus sate menggunakan teknik tulis, berbahan katun dan pewarna kimia. Selanjutnya di sini ada batik kain panjang yang berasal dari Surabaya. Menggunakan ragam hias kontemporer dan corak motifnya itu liang kembar. Dan menggunakan teknik tulis, berbahan katun dan pewarna kimia. Oke, selanjutnya di sini ada batik kain panjang lagi yang berasal dari daerah Jombang. Ragam hias atau stylenya yaitu disebut sugar kalir. Motifnya ayam alas dan menggunakan teknik tulis, berbahan katun dan pewarna kimia. Di sini ada ukurannya ya. Dan selanjutnya di sini ada batik tungking atau gendongan yang berasal dari Madura, yang stylenya storjon, memiliki corak kembang anggrek, tekniknya tulis dan berbahan katun dan pewarna alam. Dan di sini selanjutnya ada 2 kain batik kain panjang yang berasal dari Tulungagung dan Trenggalek. Dan ragam hiasnya yang batik Tulungagung itu kembang dan batik Trenggalek itu batik Trenggalek. Dan corak motifnya berbeda, ada yang berasal dari Sidoasi, kembang gurgo dan kembang, dan menggunakan teknik yang sama yaitu teknik tulis yang berbahan yang sama katun dan pewarnanya ada yang alam, ada yang kimia, dan di sini ada pembuatnya yaitu Alia. Ini contoh batiknya. Selanjutnya di sini ada kain batik panjang yang berasal dari Sidoarjo. Ragam hiasnya adalah pesisiran, tekniknya buket ayam alam, menggunakan teknik tulis, bahan materialnya katun dan pewarnaannya kimia. Selanjutnya di sini ada kain batik panjang lagi yang berasal dari Pacitan yang menggunakan ragam hiasnya batik pesisir dan motifnya itu pohon hayat dan menggunakan teknik tulis, berbahan katun dan pewarna alam. Selanjutnya di sini ada kain panjang yang berasal dari daerah Tuban dan ragam hiasnya yaitu batik pesisir dan menggunakan motif panji serong, berbahan pembuatannya ditulis dan pewarnaannya alam dan tekniknya tenun. Ini batik tenun ya teman-teman. Dan di sini ada kain panjang yang berasal dari Lumajang yang menggunakan ragam hias kontemporer. Corak motifnya itu pisang dan tugu. Menggunakan teknik tulis, bahan material katun dan pewarnaan menggunakan bahan kimia dan pembuatnya yaitu alins. Di sini ada kain panjang kepala 2 sisi berasal dari Jambi dan ragamnya itu kerang hangus. Terus tekniknya itu cap kayu. Di sini juga ada kain panjang kepala 2 sisi yang berasal dari Indramayu untuk Sumatera. Ragamnya itu Bang Ungon. Dan tekniknya itu tulis.
batik-batik yang berasal dari luar Jawa yang dari tadi sudah saya tunjukkan. Batiknya sangat beragam sekali dan banyak motif dan corak yang berbeda. Halo teman-teman, di sini ada inti dari batik yang bisa dibikin menjadi satu bantal. Ini contohnya ya. Di situ juga banyak kayak apa ini kain bantal. Ini juga ada salah satu batik yang dibikin dari batik selimutnya, bed cover, sarung bantal dan sarung guling. Ini juga dan karpetnya menggunakan batik juga. Banyak banget motif-motif kain yang sudah jadi batik. Nah, teman-teman, di sini adalah ruangan yang berisi lorong-lorong tempat dipamerkannya kain-kain batik. Di sini ada kain panjang. Nah, kain panjang ini berasal dari Solo dan termasuk ragam hias Tribusono dengan corak motif lengkop beledak yang dibuat dengan teknik tulis. Nah, di sini alat yang digunakan atau bahan-bahan digunakan adalah bahan-bahan alami dengan ukuran 264 cm dikali 105 cm. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada kain dodot yang berasal dari Solo ya. Dari Solo dengan corak motif yaitu modang semen gurdo yang juga adalah batik tulis dengan alat-alat yang tradisional ya teman-teman. Selanjutnya di sebelah sini juga terdapat batik yang tapi tidak dituliskan asalnya dari mana, namun saya kira ini adalah juga dari Solo. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada kain sutra setelan pagi sore. Di sini ada ragam hias 3 negeri, coraknya buketan, tekniknya ditulis, bahannya katun, pewarnaannya kimia, pembuatnya Apip Syakur, dan ukurannya 236 cm kali 111 cm. Dan selanjutnya di sana ada kain panjang pagi sore juga, berasal dari Solo, ragam hias 3 negeri, coraknya buketan, teknik tulis, bahan katun, pewarnaan kimia, dan ukurannya 248 cm kali 107 cm. Dan di sini juga ada kain panjang kepala 2 sisi pagi sore. Daerah asalnya dari Batang, ragam hiasnya pesisiran atau bang biru Arifia. Coraknya buketan, gempal pasung, tekniknya tulis, bahannya katun, pewarnaan kimia, membuatnya cahyo. Dan selanjutnya ada kain panjang juga dari Tegal. Ragam hiasa batik Tegalan, coraknya tambal, tekniknya tulis, pewarnaannya kimia, dan ukurannya 232 cm kali 103 cm. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada kain batik yang bernama kain panjang. Di sini daerah asalnya dari Yogyakarta, ragam hias atau stylenya sogan, corak motifnya kawung kicis, kelitik, ceplok wuk. Ukuran atau mea suremennya 254 cm dikali 107 cm. Berikut ini adalah kain-kain batiknya. Lalu ini dengan motif yang berbeda, berwarna coklat dan putih. Oke, kita next ke sebelah. Lalu di sini ada kain panjang pagi sore. Ini berasal dari Pekalongan, berbeda dari yang sebelumnya. Ukurannya 254 cm dikali 107 cm. Ragam hias atau stylenya pesisiran. Corak motifnya lorong buket. Dan di sebelahnya ada kain panjang kepala 1 sisi yang berasal dari daerah yang sama yaitu Pekalongan. Ragam hias atau stylenya jelam perang. Ini adalah motif-motif kain batiknya. Oke guys, segitu aja batik-batik yang ada di sisi kanan saya dan kiri saya. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman.
teman-teman di sini dipamerkan hasil-hasil batik dari berbagai daerah. Salah satunya ada batik tenun, batik tulis, dan beragam macam motif batik lainnya. Bisa dilihat. Ada apa juga di sini ya? Selain dibuat menjadi kain, bisa juga menjadi tas. Banyak sekali motif tas yang terbuat dari batik di sini. Dan bahkan sudah ada yang menjadi kebaya. Ya, kita akan berwawancara dengan Ibu Sudrati. Ibu, saya izin bertanya untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana museum ini berkontribusi dalam melestarikan budaya tekstil Indonesia? Museum ini kan selalu kayak pameran-pameran di mana-mana dan mengajak untuk selalu mahasiswa dan mahasiswa atau pelajar untuk berkunjung ke sini. Karena di buku kurikulum Merdeka juga kan sekarang ada yang namanya pelajaran untuk cagar budaya, tentang membatik. Jadi di situ mereka untuk mengajak, ayo kita ke museum. Dan itu biasanya jenjang apa aja, dari SD atau SD sampai dengan mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada koleksi tekstil yang langka atau berusia yang sampai? Ada banyak. Salah satunya Bendera Cirebon. Bendera Cirebon itu kayak disumbangkan kan ke museum tekstil, lalu dibikin duplikatnya karena yang aslinya kan sudah agak tepok ya, jadi disimpan. Jadi yang kita bikin replikanya, lalu yang dipamerkan ada replika. Itu di replika itu biasanya dengan orang yang sama atau berbeda? Berbeda, tapi persis sama seperti itu dari warna ataupun bentuk. Nah, itu untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana proses perawatan koleksi tekstil agar tetap terjaga kualitasnya? Biasanya kalau habis dipamerkan mereka tuh dicuci, lalu dicucinya dengan versinya batik ya, tidak dicuci seperti mesin cuci atau selainnya. Dia menggunakan lerap, terus dicuci, setelah cuci lalu divakum, lalu disimpan lagi dengan cara ada yang masih kuat, biasanya digulung, yang kuat dilipat, tapi yang udah agak tepok atau udah agak rusak bisa digulung. Untuk pencucian itu berapa menit sekali biasanya? Untuk habis display biasanya. Oh, display. Berarti per hari ya? Enggak, display itu kan nggak cuma sehari, biasanya sebulan atau 3 bulan atau 4 bulan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada program kolaborasi dengan perajin tekstil lokal? Banyak. Contohnya itu? Kalau kita bikin acara Yayasan Batik Indonesia, bikin acara hari batik, itu pengrajinnya diundang untuk misalnya ada pameran, mereka diundang untuk ayo jualan supaya mereka juga beli, supaya pengrajin itu dapat penjualan, mereka bikin juga untuk dijual. Selanjutnya, apa tantangan utama dalam mengelola museum tekstil? Tantangannya untuk budaya sih ya, untuk gedung, untuk fasilitasnya supaya dia tetap bagus ya kan. Maksudnya kan pengunjung nggak semuanya, jadi kan kadang suka ada yang banjir seperti itu. Jadi setiap tahun mereka ada acara untuk anggaran untuk perbaikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana museum menghadapi perubahan teknologi dan digitalisasi? Ikut kayak di museum sebelah kan juga ada yang kata pakai baju batik menggunakan teknologi kan, ada videonya kan, udah lihat tuh, dibuka nggak? Ya. Yang paling belakang ya, ikut teknologi, terus juga adanya Instagram, museum tekstil, adanya Facebook, adanya Disebutnya itu Instagramnya apa? museum tekstil, Museum TKT. Oke. Pertanyaan yang terakhir dulu, apakah ada rencana pengembangan museum di masa depan? Belum tahu kalau saya. Nanti kalau misalnya kita lihat bisa tanya. Ibu, terima kasih Sama-sama. untuk waktunya.